semuanya, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem mendukung pengambil keputusan. Nah, sistem mendukung keputusan adalah suatu sistem informasi spesifik yang ditujukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi struktur dan juga tidak terstruktur. Sistem ini memiliki fasilitas untuk menghasilkan berbagai alternatif yang secara interaktif dapat digunakan oleh suatu pemakai. Sistem ini berbasis komputer yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dalam memecahkan suatu masalah. Nah, ada pun tujuan dari sistem mendukung ini antara lain yang pertama, membantu manajer dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian, memberikan dukungan atas pertimbangan manajer dan bukannya dimaksudkan untuk menggantikan fungsi suatu manajer. Kemudian, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil oleh manajer. Komputasi memungkinkan para manajer untuk melakukan pengambilan keputusan secara cepat dan juga dengan biaya yang rendah. Kemudian ada peningkatan produktivitas. Pendukung terkomputerisasi bisa mengurangi ukuran kelompok dan memungkinkan para anggotanya untuk berada di berbagai lokasi yang berbeda-beda. Karena membangun satu kelompok pengambil keputusan, terutama para pakar, itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Kemudian ada dukungan kualitas. Komputer bisa meningkatkan kualitas keputusan yang dibuat. Sebagai contoh, semakin banyak data yang diakses, makin banyak juga alternatif yang bisa dievaluasi. Kemudian ada berdaya saing. Tekanan persaingan menyebabkan tugas pengambil keputusan menjadi makin sulit. Nah, dengan adanya suatu sistem mendukung, maka keputusan yang tepat akan dapat segera diambil. Nah, kemudian, sistem mendukung keputusan merupakan suatu sistem interaktif yang mendukung keputusan dalam proses pengambilan keputusan melalui alternatif yang diperoleh dari hasil pengolahan suatu data, informasi, dan juga rancangan model. Dari pengertian sistem mendukung keputusan tersebut, maka dapat ditentukan karakteristik dari sistem mendukung antara lain mendukung proses pengambilan keputusan yang menitikberatkan pada manajemen by perception, adanya interface manusia atau mesin di mana user tetap memegang kontrol dalam mengambil suatu keputusan, dan mendukung pengambilan keputusan untuk membahas masalah terstruktur, semi-struktur, dan tak terstruktur. Kemudian ada juga memiliki kapasitas dialog untuk memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan, kemudian memiliki subsistem yang terintegrasi sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sebagai kesatuan sistem. Kemudian yang terakhir membutuhkan struktur data komprehensif yang dapat melayani kebutuhan informasi seluruh tingkatan manajemen. Nah, tahapan-tahapan di dalam sistem mendukung ini antara lain yang pertama, intelligence, yang meliputi scanning atau pemindaian lingkungan entah secara intermittent ataupun terus-menerus. Intelligence mencakup berbagai aktivitas yang menekankan identifikasi situasi atau peluang-peluang masalah. Tahapan dalam fase intelligence antara lain identifikasi masalah atau peluang, klasifikasi masalah, dan juga kepemilikan masalah. Fase berikutnya adalah fase desain, yang meliputi penemuan atau pengembangan dan menganalisis tindakan yang mungkin untuk dilakukan. Hal ini meliputi pemahaman terhadap masalah dan menguji solusi yang layak. Tahapan dalam fase desain antara lain memilih sebuah prinsip pilihan, mengembangkan atau menghasilkan alternatif-alternatif, dan juga mengukur hasil akhir. Nah, setelah itu masuk ke dalam tahap fase pilihan, yang merupakan tindakan pengambilan keputusan yang kritis. Fase pilihan adalah fase di mana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Fase pilihan meliputi pencarian, evaluasi, dan rekomendasi terhadap suatu solusi yang tepat untuk suatu model. Sebuah solusi untuk sebuah model adalah sekumpulan nilai spesifik untuk variabel-variabel keputusan dalam suatu alternatif yang telah dipilih. Nah, yang terakhir yaitu fase implementasi, yaitu pada hakikatnya implementasi suatu solusi yang diusulkan untuk suatu masalah adalah inisiasi terhadap hal baru atau pengenalan terhadap perubahan. Nah, definisi implementasi sedikit rumit karena implementasi merupakan sebuah proses yang panjang dan melibatkan batasan yang tidak jelas. Implementasi berarti membuat suatu solusi yang direkomendasikan bisa bekerja, tidak memerlukan implementasi suatu sistem komputer. Nah, ada pun dasar-dasar dalam pengambilan suatu keputusan, yaitu yang pertama ada intuisi.
yang berarti pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif. Kemudian ada fakta, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan juga baik. Kemudian ada wewenang, yang berarti pengambilan keputusan berdasarkan wewenang, biasanya orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Kemudian ada juga pengalaman, yaitu memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis. Dan yang terakhir ada rasional, yang keputusan ini dihasilkan bersifat objektif, logis, dan transparan, dan juga konsisten untuk memaksimalkan suatu hasil. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang dilakukan secara berulang-ulang dan bersifat rutin. Informasi yang dibutuhkan spesifik, terjadwal, sempit, interaktif, real time, internal, dan juga detail. Prosedur yang dilakukan untuk pengambilan keputusan ini sangat jelas. Keputusan ini terutama dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, keputusan pemesanan barang dan keputusan penagihan utang, menentukan kelayakan lembur, mengisi persediaan, dan lain-lain. Yang kedua ada keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang mempunyai sifat sebagian keputusan dapat ditangani oleh komputer dan yang lain tetap harus dilakukan oleh pengambil keputusan. Informasi yang dibutuhkan fokus, spesifik, interaktif, internal, real time, dan juga terjadwal. Contohnya yaitu pengevaluasian kredit, penjadwalan produksi dan pengendalian persediaan, perancang rencana pemasaran, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang penanganannya rumit karena tidak terjadi berulang-ulang atau tidak selalu terjadi. Nah, keputusan ini menurut pengalaman dan berbagai sumber yang bersifat eksternal. Keputusan ini umumnya terjadi pada manajemen tingkat paling atas. Yang dibutuhkan, informasi yang dibutuhkan ini umum, luas, internal, dan juga eksternal. Contohnya seperti pengembangan teknologi baru, keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain, perekrutan eksekutif, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan singkat materi tentang sistem pendukung keputusan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di materi-materi selanjutnya.